Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan sejarah singkat Kota Cirebon. Mengawali sejarah Kota Cirebon pada abad ke-19, tepatnya 14 bagian terang Sukiya Pasca atau bulan Caitra tahun 1367 atau 1 Muharram 848 Hijriah atau juga 8 April 1445 Masehi yang dijadikan sebagai hari lahir Kota Cirebon. Di pantai utara Jawa Barat terdapat sebuah desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati. Penguasa dari kerajaan Galuh yang ibu kotanya Raja Galuh menempatkan seseorang sebagai pengurus pelabuhan atau Syah Bandar adalah Ki Gedeng Alang-Alang. Pada saat itu, pelabuhan Muara Jati sudah banyak disinggahi oleh kapal-kapal asing untuk berniaga dengan penduduk setempat. Karena perkembangannya yang sangat pesat, Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan daerah pemukiman penduduknya. Daerah Lemamungkuk sebagai daerah pemukiman 5 km arah selatan dari pelabuhan Muara Jati. Daerah ini didatangi oleh saudagar-saudagar dan pedagang asing dari daerah lain yang menetap dan bermukim di daerah tersebut. Sehingga daerah ini dinamakan Caruban yang artinya daerah campuran, kemudian mengalami perubahan dalam pengucapannya menjadi Cirebon. Bahkan setelah menjadi daerah dukuh atau desa yang besar, diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang sebagai Kubu Cirebon. Suatu ketika Ki Gedeng Alang-Alang kedatangan tamu-tamu dari kerajaan Pajajaran adalah Pangeran Walangsungsang, putra dari Prabu Siliwangi dan istrinya Nyi Mas Indrang-ayu beserta adiknya Ratu Mas Rara Santang. Dengan berjalannya waktu, mereka membuka hutan dengan menebang pepohonan dan memahami palawija dan membangun perkebunan. Pada malam harinya, mereka menangkap ikan dan rebon udang kecil dengan jala dan selalu perahu kecil. Semua hasil laut dan perkebunan dijual pada tengulak di daerah Palimanan dan Galuh. Terbentuknya kebudayaan Kota Cirebon. Kota Cirebon terletak di pesisir Pulau Jawa. Di posisi itulah yang menyebabkan kebudayaan Kota Cirebon beraneka ragam. Kebudayaan di Kota Cirebon berkembang sampai saat ini. Karena akal pikiran masyarakat Kota Cirebon sendiri, melainkan pembiasaan dari kebudayaan luar, sehingga kebudayaan yang kental itu bercampur dengan kebudayaan lain seperti kebudayaan Cina, India, Arab, Belanda, dan lain-lain. Kota Cirebon sangat kaya akan sejarah kebudayaan yang dibentuk oleh keragaman budaya. Pada tahun 1447 Masehi, kaum pendatang yang kemudian menetap dan menjadi penduduk Cirebon saat itu berjumlah sekira 346 orang yang mencakup beberapa etnis seperti Sunda, Jawa, Sumatera, Semenanjung, India, Parsi, Syria, Arab, Cina, dan Eropa. Sebagai konsekuensi dari realitas masyarakat yang sedemikian plural, proses akulturasi budaya dan sinkretisme menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat terelakkan. Cara budaya kelompok etnik tersebut di atas berbaur satu sama lain dan saling melengkapi secara kasat mata kita dapat melihat dan menyimak bagaimana pengaruh kebudayaan tersebut.
Samping itu tetap ada budaya leluhur yang menyatu kemudian membentuk struktur peradaban khas. Bermula dari situlah konstruksi budaya kota Cirebon dibangun. Secara demografis memainkan peranan yang cukup signifikan dalam membentuk karakteristik sekaligus melahirkan kebudayaan yang cenderung hybrid. Identitas hybrid itu kemudian diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk budaya material, mulai dari kain batik, seni boga, seni pertunjukan, bangunan, hingga tempat ibadah, bahkan pada kehidupan sehari-hari yang sifatnya sangat mendasar seperti sistem kepercayaan masyarakat. Salah satu contoh secara simbolik kebudayaan Cirebon tampak pada bentuk ornamen kereta paksi Nagaliman, kereta kebesaran Kesultanan Cirebon di masa lampau, yang berbentuk hewan bersayap, berkepala naga, dan berbelalai gajah. Hal tersebut memberikan makna yang sangat mendalam bahwa konstruksi kebudayaan Cirebon terbentuk dari 3 kekuatan besar, yakni kebudayaan Cina yaitu kepala naga, kebudayaan Hindu yaitu belalai gajah, dan kebudayaan Islam yaitu liman. Kaligrafi yang menggambarkan seekor macan putih dari Cirebon yang dikelilingi oleh kutipan ayat-ayat Quran dalam tulisan Arab, piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding keraton di Cirebon, topeng Cirebon, dan motif batik Megamendung yang merupakan awan pembawa hujan sebagai pembawa kesuburan dan kehidupan merupakan pengaruh dari kebudayaan Cina. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.